Kaum LGBT dan minuman bir dilarang karena dianggap haram dalam agama. Kepala Keamanan Piala Dunia 2022, Abdullah Al-Nasari langsung tegaskan tidak ada tempat untuk kaum Sodom di Qatar. Kami peringatkan negara barat jangan datang dan menghina masyarakat Qatar. Kami tegaskan bahwa kami tidak akan pernah mengubah undang-undang dan agama di negeri ini demi turnamen 28 hari itu. Mendengar hal tersebut, Presiden FIFA pasang badan bela Piala Dunia 2022 di Qatar, hingga menyebut negara barat munafik. Presiden FIFA, Gianni Infantino, menilai negara barat munafik karena terus mengkritik penyelenggaraan Piala Dunia 2022 Qatar. Gianni Infantino membela Piala Dunia 2022 Qatar dengan menyampaikan pidato berapi-api selama lebih dari 1 jam pada Minggu malam. Kritik terhadap Piala Dunia 2022 Qatar memang semakin meningkat dalam sepekan terakhir. Topik utama yang terus menjadi sorotan adalah tudingan pelanggaran hak asasi manusia dalam persiapan maupun penyelenggaraan Piala Dunia 2022 Qatar. Tudingan itu terbagi menjadi 2 isu utama, yakni terkait pekerja migran dan soal kelompok kaum Sodom atau sering disebut dengan LGBTQ. Pemerintah Qatar akan bersikap tegas kepada supporter dari berbagai negara yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2022. Qatar memiliki aturan yang cukup asing di mata orang-orang Eropa atau Amerika Latin, seperti berhubungan badan tanpa ikatan suami istri dan LGBT, lesbian, gay, biseksual, and transgender. Seperti diketahui, masyarakat Qatar mayoritas adalah Muslim. Pemerintah Qatar juga memberlakukan aturan berdasarkan ajaran Muslim. Dalam hal ini, LGBT dan seks bebas adalah larangan dalam ajaran Muslim. Qatar bahkan sudah menyiapkan undang-undang khusus bagi supporter yang melakukan larangan tersebut. Kepolisian Qatar telah mengeluarkan pernyataan tegas terhadap kebiasaan seks bebas ataupun pesta usai laga orang-orang Eropa dan Amerika Latin. Seks sangat dilarang, kecuali Anda datang sebagai suami dan istri, bunyi pernyataan kepolisian Qatar, dikutip dari laman berita Sportskida dan French 24. Kami tak mengizinkan cinta satu malam pada turnamen ini. Tidak ada pesta. Semua orang harus memahaminya, kecuali ingin masuk penjara. Pada dasarnya ada larangan seks di Piala Dunia tahun ini untuk pertama kalinya. Hukuman 7 tahun penjara menjadi balasan bagi supporter yang melakukan seks bebas di Qatar. Berpesta dan minum minuman setelah laga, yang mana normal di tempat lain, sangat dilarang dengan konsekuensi tegas tanpa toleransi jika ketahuan. Hal ini sudah pasti menjadi turnamen buruk bagi para supporter, tegas mereka. Kepala Keamanan Piala Dunia 2022, Abdullah Al-Nasari juga menegaskan larangan kampanye LGBT di Qatar. Larangan tersebut tentu bersimpangan dengan yang dilakukan orang-orang Eropa, khususnya Inggris, yang melakukan kampanye LGBT. Jika Anda ingin mengungkapkan pandangan Anda mengenai LGBT, lakukanlah dalam masyarakat yang bisa menerima hal itu. Jangan datang dan menghina seluruh masyarakat kami. Ingat, kami tidak akan pindah agama hanya karena turnamen selama 28 hari itu, kata Al-Nasari menegaskan. Jika seorang penggemar mengibarkan bendera pelangi di stadion dan bendera itu diambil, itu bukan karena kami ingin menyinggungnya, tetapi untuk melindunginya, ungkap dia. Tahun lalu, The Guardian melaporkan bahwa ada sekitar 6.500 pekerja migran asal India, Pakistan, Nepal, hingga Sri Lanka meninggal dunia dalam pembangunan infrastruktur Piala Dunia 2022 Qatar. Berbagai laporan juga menyebut bahwa upah pekerja migran Piala Dunia 2022 Qatar juga sangat rendah atau tidak manusiawi. Pemerintah Qatar sebenarnya sudah buka suara terkait tudingan pelanggaran HAM terhadap para pekerja migran Piala Dunia 2022. Pihak Qatar mengklaim jumlah kematian pekerja migran Piala Dunia 2022 yang beredar di media menyesatkan atau tidak sesuai fakta di lapangan. Dikutip dari BBC Sport, pemerintah Qatar menyatakan hanya ada 37 kematian pekerja di lokasi konstruksi Piala Dunia 2022 Qatar pada periode 2014 hingga 2020.